Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun dalam masa pandemi sekarang ini kita tetap masih belajar ya dengan jumlah yang dibatasi ya, kita tetap tidak bisa belajar dengan jumlah seperti biasa 30 siswa karena masih masa pandemi. Kita dibatasi hanya sampai 15 maksimal ya, setengahnya dari jumlah siswa dalam satu kelas. Untuk memulai pembelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Siap dan mulai. Setelah kita berdoa tadi, kita coba untuk tetap mempertahankan kebangsaan kita ya, cinta tanah air Indonesia. Maka kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Lanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah sampai pembahasan topologi ya, per kelompok. Hari ini kita coba praktek nanti. Jadi apa yang akan kita kerjakan ya, tampilkan di layar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang setelah siswa mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Merancang penggunaan IP address, IPdp dengan tepat dan benar. Yang kedua, mengevaluasi konfigurasi jaringan yang berbeda dengan. Nah, dalam mengkonfigurasi jaringan, untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer, diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak. Seperti halnya dua orang yang berlainan, maka untuk berkomunikasi memerlukan penerjemah atau interpreter atau satu bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Untuk perangkat jaringan kita bisa standarisasinya adalah menggunakan OSI, Organisasi Standar Internasional, yang diterlanjutkan ke IP address yang memiliki 7 lapisan. Yang model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan, mulai dari lapisan fisik yang terbawah sampai dengan aplikasi. Model referensi ini tidak hanya berguna untuk produk-produk saja, tapi dalam membangun jaringan internet. IP address terdiri atas 32 bit. Jadi ini yang IP address versi 4 ya. Kalau versi 6 itu 128 bit. Yang 32 bit angka biner yang dapat dituturkan sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Ya. IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP seperti 172.16.254.1. Nah, setelah kita mempelajari tadi IP address ya, kita nanti akan membuat jaringan seperti ini. Ya, jaringan ini pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Ya, pertemuan kemarin kita sudah sampai mengkonfigurasi walaupun baru per kelompok. Kali ini nanti kita membuat jaringan seperti ini. Kita coba mengkonfigurasikan IP address pada masing-masing komputer, pada IP gateway-nya, terus pada router. Untuk saat ini kita sampai dengan pengalamatan IP address gateway dan IP address komputer. Minggu depan kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi IP antar router. Dan ini karena di sini menggunakan protokol routing. Ya, karena nanti kita mau protokol routing, ada routing dinamis, ada routing statis. Kalau kita batasi di sini, yang penting kalian bisa mengerjakan tugas ini antar satu switch, antar PC dalam satu switch bisa connect. Ya, gedung 1, gedung 2, gedung 3. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke pertemuan minggu depan untuk mengkonfigurasi router sehingga keseluruhan jaringan bisa jadi. Nah, selanjutnya adalah apa saja yang diperlukan dalam pembuatan topologi seperti ini. Yang pertama adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, alhamdulillah di komputer semuanya sudah ada. Yang kedua ada 3 buah router. Ini router 1, ya router 2,
dan router 3 atau gedung A, B, dan C. 3 suite, ini suite 1, suite 2, dan suite 3. Alamat IP address, ini masing-masing komputer nanti akan mendapatkan alamat IP address secara manual, ya. Terus antar komputer ini akan memiliki sebuah gateway di sini, ya, gateway-nya. Nah, alamat IP address juga diperlukan antar router satu dengan router lainnya, ya, sehingga bisa berkomunikasi. Ini menggunakan kabel serial. Oke. Ya, sampai sini pembahasan materi yang akan kita kerjakan untuk konfigurasi jaringan. Ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan Mbak Rinda ya. 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 Pada pengalamatan IP address yang digunakan, bagaimana agar IP address dibuat sesuai kebutuhan topologi tersebut? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita akan ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, saya akan membuka IP address, Excel, ya, untuk membuat mudah dalam penjelasannya. Yang kita perlukan untuk memenuhi alamat IP address dengan sesuai kebutuhan seperti topologi yang ini, kita menggunakan subnetting, ya. Subnetting, kalau kita belajar subnetting, IP address itu terdiri dari 32 digit. Ya, terima kasih Linda untuk pertanyaannya. Ya, kita membuat subnetting ini misal adalah untuk kelas C. Kelas C itu semuanya ada net ID-nya ada 24, ya. Alamat host ID-nya ada 8. Ini net ID. Ini host ID. Kelas C. Kita ke kelas C saja yang berat. Nah, ketika seperti ini berarti kelas C itu slash-nya adalah 24. Nah, ketika slash 24 berarti ada oktet 1, oktet 2, oktet 3 ini sebagai net ID. 8 kali 3 24. Nah, untuk mencari alamat host berarti kan di posisi ini. Nah, berapa jumlah host ID pada kelas C? Ya, itu kita bisa menggunakan 2 pangkat berapa ini? 8. 2 pangkat 8 berarti ada 256. Ya, 256 masih dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena dalam pengalamatan IP address itu ada yang digunakan sebagai alamat net ID dan alamat broadcast. Jadi dikurangi 2, ada 254. Nah, kalau kita menggunakan 254, ya, alamat IP kelas C untuk topologi seperti ini, artinya akan kelebihan banyak. Nah, jadi kita perlu membatasi dengan menggunakan subnetting. Subnetting, misalkan kita mencari ada komputernya 3, bisa menggunakan rumus 3 ada besar sama dengan 2 pangkat Y lebih besar sama dengan 3. Nah, artinya kita akan mencari nilai Y yang mendekati 3. Berarti bilangan biner dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 yang mendekati 3 berarti 2 pangkat 1, 2 masih kurang. Lebih besar atau sama dengan X. Satu subnet nanti akan terdiri dari 6 IP address untuk alamat host. Nah, jarak IP address subnet 1 dengan subnet lainnya adalah menggunakan namanya blok subnet. Ya, blok subnetnya dicari dengan menggunakan rumus 2 pangkat Y. 2 pangkat Y isi ke switch dulu. Untuk pakai itu isi ke switch. Nah, ya. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa perangkat jaringan membutuhkan alamat IP address dan pengalamatan IP address dalam jaringan lokal menggunakan alamat IP net yang sama. Ya, terima kasih. Ya, bagus dari Fitri. Bukan ya dalam protokol routing. Jadi silakan dipelajari lagi tentang protokol routing yang untuk kita praktekkan minggu depan, ya.
untuk hari ini karena waktu sudah mendekati istirahat, ya, saya akhiri dan semoga kita dapat manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, ya, berguna untuk masa depan, bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.